Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagi anak-anak ibu yang sedang belajar di rumah, tetap jaga kesehatan supaya COVID-19 ini cepat berlalu, biar kita bisa berjumpa lagi, belajar seperti biasanya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu tentang simbiosis ya. Sebelum masuk ke materi, diharapkan anak-anak ibu bisa dengan belajar nanti, diharapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, dengan mencermati teks bacaan dan mengamati gambar, kalian mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. Tujuan yang kedua, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, diharapkan siswa semua mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Tujuan yang ketiga, dengan mengenal tarian zapin, diharapkan kalian mampu mempraktikkan beberapa gerakan tari disertai dengan properti secara benar. Ini yang tujuan yang ketiga ini kemungkinan diambil nilainya setelah siswa-siswa semua benar-benar sudah bisa, jika sudah mampu membuat gerakan sendiri, boleh dipraktekkan di rumah. Buku panduan kita ada ya, lihat saja buku panduan yang sudah ada di rumah atau buku siswa yang di rumah. Terus materi kita hari ini yaitu tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Apa itu ekosistem ya? Ekosistem semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah hubungan ya, hubungan makhluk hidup antara makhluk satu dengan yang lainnya, itu saling berhubungan satu sama lainnya. Makhluk hidup di bumi ini tidak bisa hidup dengan sendirinya, membutuhkan orang lain ya. Simbiosis. Simbiosis, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya ya. Yang nama makhluk yang jelas tentu hidup ya. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya, antara makhluk yang satu dengan yang lainnya saling menguntungkan, itu disebut simbiosis mutualisme. Apa contohnya? Contohnya adalah hubungan lebah dengan bunga. Lebah dengan bunga ya. Lebah keuntungannya dengan menghisap sari bunga, dia bisa bisa kenyang, yang otomatis kenyang dia ya. Bisa menjalankan kelangsungan hidupnya dengan menghisap sari bunga tadi. Terus dia bisa madu dari sari bunga dari lebah, dari bunga bisa terbentuknya madu ya. Terus keuntungan didapatkan oleh bunga, terjadinya penyerbukan ya. Itu namanya hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Lebah dapat keuntungan, bunga juga dapat keuntungan.
Oke, yang kedua adalah contoh burung jalak dengan kerbau. Keuntungan yang didapat burung jalak adalah burung jalak memakan kutu pada kerbau, dia dapat makan, ya. Terus keuntungan dari kerbau badannya bersih, ya, bersih dari kutu, sehingga dia badannya tidak gatal-gatal. Nah, itulah keuntungan yang didapatkan satu sama lainnya, makanya dia disebut keuntungan simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Makhluk hidup pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup kedua tidak dirugikan dan tidak juga mendapatkan keuntungan. Disebut komensalisme, ya. Contohnya adalah ikan kecil remora dengan ikan hiu, ya. Keuntungan yang didapat ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, ya. Terus parasit-parasit yang nempel di badan hiu dimakan oleh ikan remora. Apa keuntungan yang didapat oleh ikan hiu? Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dia tidak merasa dirugikan, dan dia juga tidak, tanpa ikan remora dia juga tidak merasa tidak membutuhkan ikan remora, dan dia juga tidak dirugikan oleh ikan remora. Itu namanya komensalisme. Contoh yang kedua yaitu daun sirih dan inangnya atau tempat hidupnya, ya. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ini simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Pihak yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Keuntungan hanya bagi dia, sedangkan yang dirugikan adalah manusia, ya. Manusia yang dihisap darahnya oleh nyamuk bisa juga terinfeksi penyakit, ya. Salah satunya DBD, ya. Itu sering terjadi karena nyamuk, dan juga chikungunya, ya. Makanya disebut parasitisme. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Banyak contoh lain, ya. Banyak contoh lain di luaran sana tentang simbiosis dan hubungan satu sama lain makhluk hidup, ya. Jadi untuk tugasnya anak-anak ibu semua, kalian cari berbagai macam gambar, ya, yang kalian dapat di rumah, yang ada di rumah. Boleh gambar tersebut di buku teks atau di majalah atau koran. Gambar yang kalian jumpai tersebut kalian gunting, buatlah sebuah pamflet, ya. Pamflet yang jika sudah selesai pamfletnya boleh dikirimkan melalui WA. Hasil pamflet yang dibuat dikumpulkan melalui WA, ya. Kalian foto atau kalian videokan, itu boleh, ya. Carilah, terserah gambar apa yang hewan apa yang kalian butuhkan, hewan apa yang kalian sukai, hewan apa yang kalian senangi. Kalau jika seandainya gambarnya mau mencari di internet juga boleh, ya. Pokoknya bebas, yang penting tugas tersebut kalian kerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua yang sekarang belajar di rumah